Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Nurlailatur Rohmah dengan NIM 13519100093. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika penelitian. Pengertian etik penelitian. Etik dapat diartikan nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Etik penelitian adalah prinsip-prinsip moral yang diterapkan dalam penelitian. Etik penelitian membantu untuk merumuskan pedoman etis yang lebih adekuat dan norma-norma baru yang dibutuhkan karena adanya perubahan dinamis dalam kehidupan masyarakat. Etika penelitian menunjuk pada prinsip-prinsip etis yang diterapkan dalam kegiatan penelitian. Bagi subjek penelitian, etik penelitian merupakan kepastian perlindungan hak asasi manusia. Bagi peneliti, manfaat etik penelitian adalah untuk menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Publikasi ilmiah pada jurnal terakreditasi, baik nasional maupun internasional, dan sebagai persyaratan untuk pencairan dana penelitian dari pihak sponsor atau pendukung dana. Perkembangan etik penelitian kesehatan. Pada tahun 2002, diterbitkan beberapa peraturan terkait dengan etik penelitian seperti Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang tata laksana uji klinik obat tradisional, pedoman cara uji klinik yang baik di Indonesia. Prinsip dasar etik penelitian kesehatan. Yang pertama, beneficent. Prinsip ini mengutamakan keselamatan manusia, bahwa pada dasarnya di atas segalanya tidak boleh membahayakan subjek penelitian. Prinsip beneficent mengandung 4 dimensi. Yang pertama, bebas dari bahaya. Yang kedua, bebas dari eksploitasi. Yang ketiga, manfaat dari penelitian. Dan yang keempat, rasio antara risiko dan manfaat. 2. Menghargai martabat manusia. 3. Mendapatkan keadilan. Prinsip ini mengandung hak subjek untuk mendapatkan perlakuan yang adil dan hak mereka untuk mendapatkan keleluasaan pribadi. Perlakuan yang adil mencakup aspek-aspek sebagai berikut. A. Seleksi subjek yang adil dan tidak diskriminatif. B. Perlakuan yang tidak menghukum bagi mereka yang menolak atau mengundurkan diri dari kesertaannya dalam penelitian. C. Penghargaan terhadap semua persetujuan yang telah dibuat antara peneliti dan subjek. D. Subjek dapat mengakses penelitian setiap saat diperlukan untuk mengklarifikasi. E. Subjek dapat mengakses bantuan profesional yang sesuai apabila terjadi gangguan fisik atau psikologis. F. Mendapatkan penjelasan. Persetujuan setelah penjelasan. Persetujuan setelah penjelasan adalah persetujuan yang diberikan oleh seorang individu yang kompeten sesudah mendapat penjelasan yang diperlukan. Cukup memahami informasi tersebut dan setelah mempertimbangkan informasi tersebut membuat suatu keputusan tanpa ada paksaan, pengaruh yang berlebihan, bujukan, atau intimidasi untuk ikut dalam penelitian. Persyaratan umum persetujuan adalah 1. PSP harus diperoleh secara prospektif dari subjek atau wali subjek yang sah sebelum perlakuan pada subjek. 2. Informasi harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana
dan mudah dimengerti, atau hindari bahasa teknis kesehatan atau kedokteran. 3. Subjek harus diberi cukup kesempatan untuk mempertimbangkan apakah ia mau berpartisipasi. 4. Persetujuan harus diberikan tanpa paksaan atau pengaruh yang berlebihan. 5. Subjek harus tidak dibuat untuk menyerahkan hak untuk ikut atau diberi kesan atau impression seolah-olah bahwa ia diminta untuk berbuat demikian. 6. PSP harus didapat dari subjek atau wali yang sah. 7. PSP dibuat tertulis, diketahui, dan ditanda tangani oleh saksi. Etika peneliti kesehatan. Seorang peneliti juga bertanggung jawab atas penyampaian laporan hasil penelitian kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan sesuai ketentuan yang berlaku. Apabila terjadi masalah yang tak terduga yang terkait dengan resiko subjek atau hal lainnya, harus segera melaporkannya kepada Komisi Etik Penelitian Kesehatan. 1. Persetujuan etik. Persetujuan etik harus dimiliki oleh seseorang peneliti yang melibatkan manusia atau hewan sebagai subjek penelitian. 2. Integritas peneliti. Seorang peneliti dituntut untuk memiliki integritas yang tinggi. 3. Penulis dalam publikasi ilmiah. Tahapan setelah selesai penelitian yang menuntut tanggung etik seseorang peneliti adalah ketika menjadikan laporan penelitian sebagai tulisan dalam publikasi ilmiah seperti jurnal. Seringkali menjadi persoalan etik ketika laporan penelitian disajikan menjadi sebuah artikel dalam jurnal ilmiah. Siapa yang berhak dicantumkan sebagai penulis? Tentu saja semua orang yang memberi kontribusi substansial dalam perencanaan, pelaksanaan penelitian, dan laporan hasil penelitian berhak untuk dicantumkan sebagai peneliti. 4. Plagiarisme. Dalam bahasa Indonesia dikenal istilah plagiat yang memiliki makna pencuri sastra, pencurian kepemilikan intelektual dan tidak kecurangan. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Selain plagiat, ada pula istilah lain yaitu copyright yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Jika copyright penuh, maka perlu mendapat izin. Namun, jika tidak penuh, cukup hanya dengan mencantumkan sumber. Plagiat lebih bersifat etika. Misalnya, meniru tulisan dianggap plagiat. Pelanggaran copyright bisa dicegah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari penulis aslinya. Sedangkan plagiat masih perlu menimbang aspek lainnya yang lebih menekankan aspek hukum. Melanggar atau tidaknya ditentukan oleh izin yang dimiliki oleh penulis aslinya. Jika copyright penuh, maka perlu mendapat izin. Namun, jika tidak penuh, cukup hanya dengan mencantumkan sumber. Plagiat lebih bersifat etika. Misalnya, meniru tulisan dianggap plagiat. Pelanggaran copyright bisa dicegah dengan memperoleh izin terlebih dahulu dari penulis aslinya. Sedangkan plagiat masih perlu menimbang aspek lainnya
Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.